Shalom. Selamat datang di keluarga besar CMC Makarios ya. Saya senang sekali saudara, KKR ini adalah kebaktian kebangunan rohani kalau bisa diadakan 3 bulan sekali saudara. Karena apa? Karena rohani kita itu perlu dicas saudara. Ada beberapa kesaksian pada waktu John Sung datang ke Indonesia tahun 1939 di Surabaya, di Semarang dan di Jakarta. Dia mengadakan 21 hari, ya, 7 hari berturut-turut dari Senin sampai Senin itu pendalaman Alkitab. Ya, session pertama 3 jam pagi, sore 3 jam lagi. Setiap hari, saudara. Sampai 7 hari. Dilanjutkan lagi 14 hari, dilanjutkan lagi 21 hari. Ya, pada waktu yang terakhir diadakan kebaktian, kebangun rohani, orang yang sakit suruh pada maju, didoakan saudara, dan pada sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu untuk kami. Itulah Injil sejati saudara ya. Jadi kita harus memberitakan Injil ya. Berbuat baik itu bagus, kasih baksos itu bagus, buat yayasan itu bagus. Tapi yang lebih baik itu kita sebagai umat Kristiani, Injil dulu yang harus diberitakan. Ya, sehingga orang dipulihkan saudara. Ya, banyak tokoh-tokoh orang Tionghoa, teman-teman saya cerita, pada tutup waktu John Sung kebaktian kebangun rohani. Karena apa? Ingin dengan firman Tuhan saudara. Ya, keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, dagang yang sepi bisa jadi ramai lagi. Karena apa? Karena anugerah, karena grace, kuasa Tuhan. Ya, untuk menghadapi dunia yang sekarang ini kalau enggak dengan kuasa Tuhan berat saudara. Ya, hanya dengan satu-satunya kuasa Tuhan. Oleh karena itu saya sebagai ketua sinode CMC memberikan motivasi supaya para gembala sidang ini harus bersinar terus cahaya Injilnya. Amin saudara. Amin. Dan saya akan buktikan ya next saya punya kata sambutan. Jangan menghentikan proyek pekerjaan Tuhan karena Tuhan akan menyelesaikan. Ya, baru-baru ini saudara banyak ajaran palsu kalau saudara bukan panggilan Tuhan. Jangan coba-coba melayani Tuhan. Kalau begitu jadi gimana? Makan tidur sudah tutup mulut. Iya katanya. Wah ini bahaya. Gak bisa manusia diberikan free will, kebebasan. Ya, Anda mau membuka atau mau menutup. Kalau mau menutup jadi karyawan aja, makan tidur pulang sudah sampai mati, enggak berbuah. Tapi kalau Anda ingin membuka penginjilan, komsel atau gereja, ya dari mulai kecil. Ya, saya lihat video klipnya kemarin Pak Pendeta Yunus dari komsel komsel akhirnya makin banyak jemaat mengusulkan Pak Yunus supaya jadi gembala, enggak mau, ditolak saudara. Coba bayangkan, jangan pakai saya, jangan utus saya. Tapi tetap jemaat memutuskan harus jadi gembala. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus ya. Jadi jangan menghentikan proyek pekerjaan. Anak muda yang tadinya sekolahnya putus bangkit lagi saudara, bangun lagi. Ya, gereja yang tadinya tutup bangkit lagi. Pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya akan buktikan ayatnya. Next. Ya, ini sebenarnya Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 kita baca bersama-sama ya. 1 2 3. Jangan melepaskan, saudara. Melepaskan itu menutup, saudara. Anda sudah buka di tengah perjalanan sepi, rugi, terus dilepaskan, saudara. Itu namanya putus hubungan, saudara. Tutup. Itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena nantinya kamu akan besar upahnya, saudara. Ini janji Tuhan. Ini kalau nggak percaya Alkitab dibakar aja, saudara. Kita kan percaya sama Alkitab, pegang janji Tuhan. Ya, dia berkatakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ya. Kalau kamu sudah memulai dengan percaya Kristus, beriman pada Kristus, ya diteruskan dong. Proyek-proyek Kristus, kehendak tujuan Tuhan Yesus. Jangan dilepaskan gitu, nggak sanggup. Ya.
Yesus aja berkata, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu, tapi kehendakmu jadi. Enggak mundur saudara, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, bertahan. Saudara. Ketekunan itu setia, ya. Makanya sekarang saudara cari karyawan itu yang pinter banyak, saudara. Yang setia jarang, saudara. Banyak yang nakal, korupsi, nanduk, saudara. Ayo buktikan saudara, 10:1 cari orang setia, ya. Terus supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, perintah Tuhan, Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua bangsa, baptislah dan muridkanlah, ajarilah. Ini perintah Tuhan, saudara. Jikalau kamu melakukannya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu berkat, saudara. Ya. Itu akan memperoleh, tapi kalau kamunya tidak melakukan kehendak Tuhan, omong kosong. Ya, makanya saudara yang kasih, dan setiap orang yang percaya Kristus dipanggil Tuhan, bukan bicara tentang talenta. Jangan kalau bukan talentanya, nggak bisa saudara. Yuk mau ikut dipanggil Tuhan atau tidak? Gitu aja. Nah sekarang next lagi. Ini pelari maraton di Olimpiade Meksiko. John Stewart Awari, ya, tidak juara saudara, ya, yang juara 1 malahan namanya nggak terkenal karena dia di tengah perjalanan lututnya bengkak dan jatuh, tapi papanya berlari terus dia naik lagi, dia bilang, Pak jangan, saya harus menyelesaikan pertandingannya, walaupun saya sakit saya harus bertahan, tidak bisa sampai finish saudara. Wartawan datang, Pak kenapa kamu sampai finish terjatuh-jatuh, kenapa nggak mengundurkan diri? Tidak, dia berkata begini, next. Negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Next lagi. Mereka mengirim saya 5.000 mil untuk menyelesaikan perlombaan. Ini orang sekuler, saudara. Dia bertanggung jawab harus diselesaikan. Kekristenan juga bicara perlombaan, Ibrani 12 ayat 1. Hidup kekristenan berlomba. Sampai Paulus berkata, aku menyelesaikan sampai finish. Nah, sekarang boro-boro banyak teman saya berguguran. Buka gereja, rugi, sepi, tutup. Menginjilan, butuh dana, nggak ada, tutup lagi. Akhirnya bicara, nggak pernah ke gereja 2 tahun. Ya, itulah saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus semangat. Harus bangkit kembali. Apa yang Tuhan perintahkan. Mega proyek khusus tuh untuk Tuhan, kehendak Tuhan, bukan manusia. Saya nggak mau ngerjakan proyek untuk manusia, nggak mau. Ya, banyak yang menawarkan saya, tapi saya tetap pilih menjadi terang dunia, Injil yang harus diberitakan. Tepuk tangan dulu untuk Injil Kristus. Ya, next selanjutnya, yang tadi ya, next lagi, ya, next lagi. Di dalam Amsal 20 ayat 6. Coba tayangkan ayatnya. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Susah seorang menemukan orang yang setia. Bahaya. Saya berapa kali nolong hamba Tuhan, nanduk, jahat, nipu. Karyawan banyak yang nipu juga, yang setia jarang. Ini Amsal Sulaiman. Ada kisah nyata, saudara. Ada seorang pemuda, ya, lulusan SMA, akhirnya sekolah, dia pinter, lulus, bekerja pada satu perusahaan di satu kota besar. Kisah nyata, ya, masuk mulai dari marketing, karena kerjanya hebat, profesional, pinter, sampai diangkat sama bosnya menjadi general manager. Ya, dari gaji kecil sampai besar dalam waktu 10 tahun. Terus dia menikah. Suatu ketika dia ditawarin oleh perusahaan yang sama produknya, saudara. Gajinya 2 kali lipat lebih besar. Terus istrinya berkata, udah Pak, pindah saja. Di sini paling gaji berapa lah, umpama GM 50 juta. Di sana 100. Kita kan udah punya anak, pindah saja Pak. Goyang saudara, anak muda ini. Tapi dia tetap setia ke gereja. Goyang. Akhirnya dia mengajukan kepada bosnya. Bos, saya akan mengundurkan diri. Kenapa? Sudahlah, pokoknya saya mengundurkan diri, saya akan keluar dari sini. Bosnya kan pinter, saudara. Ini orang pinter.
hebat, marketingnya luar biasa, menguntungkan perusahaan. Akhirnya bos berikan, begini dah, saya perpanjang kamu 3 bulan. Ya, selama 3 bulan ini saya beri kesempatan. Kamu pikir-pikir dulu, ya, jangan sampai kamu mengundurkan diri. Kalau bisa, tapi kalau nggak apa-apa. Baik, nah, akhirnya anak muda ini sudah siap. 3 bulan lagi saya keluar. Tiap hari dihantui sudah. Wah, kalau 3 bulan lagi saya mau keluar, sudah dapat gaji, dapat apa? Saya kerja nggak usah disiplin dah, nggak usah apa, biarin dah. Kan 3 bulan lagi keluar. Tapi di tengah perjalanan, dia datang ke gereja. Pada waktu itu pendeta khotbah, dia bilang jangan lupa kacang akan kulitnya. Saudara harus setia sampai mati. Ya. Jangan saudara nanduk, jangan saudara pindah gara-gara mamon. Wah, dia bertobat saudara. Waduh, nggak bisa tidur. Dia pikir, nggak bisa. Saya dapat firman begini, harus setia. Akhirnya runding saudara. Ini kisah nyata. Akhirnya siap. Besoknya diambil keputusan. Datang disiplin, lebih rajin, kerja lebih hebat, lebih profesional, lebih menguntungkan perusahaan. Setelah 3 bulan dipanggil sama bos. Sini. Terus ada apa bos? Terus bagaimana? Saudara punya reputasi baik. Kalau bisa saudara jangan keluar, saudara saya kasih gaji 2 kali lipat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Itulah saudara, jadilah orang yang setia, yang tidak goyang, diiming-imingin, disuap tiap tidak. Itulah saudara, inilah kisah. Sekali proyek pekerjaan Tuhan, jangan ditutup, harus diselesaikan, walaupun berdarah-darah. Dan bukti nyata saudara, happy endingnya pasti diberkati. Amin saudara. Oleh karena itu kami berterima kasih ya Pak Yunus, dan kami juga akan mensupport terus, andai kata ini penuh 2 kali kebaktian, ya perbaikan supaya kita bisa SMC Makarios itu bisa berkembang seperti gereja mula-mula, ya dari komsel sampai 120 jemaat, setelah itu Petrus sekali khotbah 3.000 jemaat sudah, dan terus bertumbuh-tumbuh. Dan saudara, rasul yang paling getol memberitakan Injil itu Rasul Paulus. 32 kota disamperin, Galatia, Korintus, Makedonia, Efesus, semuanya sama memberitakan Injil. Dari penjara juga sampai dia memberitakan Injil. Ada nggak rasul lain? 32 kota. Bayangin, coba. Oleh karena itu, jangan berhenti, sekali memberitakan, tetap memberitakan Injil. Akhir kata kami atas Ketua Sinode mengucapkan terima kasih, Tuhan yang memberkati. Haleluya, amin.